Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tetap semangat belajar ya. Jangan lupa tingkatkan iman dan imunnya. Hari ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang rangka tubuh, cover buku atau sampul buku, dan membahas tentang ide pokok. Sekarang kita masuk pada materi yang pertama. Ayo amati gambar ini. Kira-kira gambar apa ya? Kegiatan yang nampak pada gambar di samping adalah bermain sepak bola. Permainan ini memerlukan banyak gerakan. Tentunya semua organ gerak dalam tubuh, baik otot dan tulang, itu akan bekerja dengan baik. Tulang dan otot merupakan alat gerak manusia yang dapat menyebabkan kaki, tangan, dan semua anggota tubuh manusia ikut bergerak. Alat gerak manusia itu terbagi dua. Yang pertama, otot. Otot itu berfungsi sebagai alat gerak aktif. Yang kedua adalah tulang. Tulang berfungsi sebagai alat gerak pasif. Tulang itu tempat melekatnya otot-otot. Seperti pada gambar ini adalah yang berwarna merah, itu adalah otot, yang sebelahnya adalah tulang. Jadi otot-otot ini dia akan menempel pada tulang yang akan memberi bentuk pada tubuh manusia. Tulang sebagai alat gerak manusia memiliki fungsi. Fungsi tulang adalah memberi bentuk tubuh, melindungi bagian tubuh yang lemah atau yang lunak, menegakkan tubuh, tempat melekatnya otot, sebagai alat gerak pasif, dan tempat cadangan kalsium dan fosfat. Berdasarkan bentuknya, tulang terbagi dua. Yang pertama adalah tulang pipi, yang kedua tulang pipa. Tulang pipi contohnya, itu tulang yang terdapat pada telapak tangan dan tulang rusuk. Tulang pipa contohnya, tulang yang terdapat pada tulang paha dan lengan. Berdasarkan zat penyusunnya, tulang terbagi dua. Yang pertama tulang rawan, yang kedua adalah tulang keras. Tulang rawan itu terdapat pada tulang telinga, sedangkan tulang keras itu terdapat pada tulang tengkorak. Tulang-tulang akan membentuk rangka manusia. Jadi rangka merupakan gabungan dari tulang-tulang yang membentuk tubuh. Gigi itu termasuk tulang, tapi tidak termasuk dalam rangka. Pada bayi, terdapat kurang lebih 300 tulang. Dan pada saat dewasa, tulang-tulang tersebut berkurang menjadi 206 tulang. Rangka itu terbagi 3. Yang pertama adalah rangka kepala atau tengkorak. Yang kedua, rangka badan. Yang ketiga, rangka anggota gerak yang terdiri dari tangan dan kaki. Sekarang akan kita lihat masing-masingnya. Pertama adalah rangka kepala. Rangka kepala itu melindungi otak yang terdiri dari tulang dahi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pipi, tulang baji, tulang pelipis, tulang belakang, dan tulang ubun-ubun. Selanjutnya rangka badan. Rangka badan itu organ yang dilindunginya banyak sekali. Salah satunya itu adalah paru-paru, jantung, kemudian lambung, dan lain sebagainya. Rangka badan itu terdiri dari tulang leher, tulang selangkah, tulang dada, tulang belikat, tulang rusuk, kemudian tulang belakang. Tulang belakang terdiri dari tulang leher, tulang punggung, tulang pinggang, tulang kelengkang, dan tulang ekor. Nah, selanjutnya, rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak manusia terdiri dari tangan. Pada tangan itu terdapat tulang lengan atas, tulang hasta, tulang telapak tangan, tulang jari tangan,
tulang pergelangan tangan, dan tulang pengumpil. Selanjutnya, anggota gerak berikutnya adalah kaki. Pada kaki itu terdapat tulang panggul, tulang paha, tulang betis, tulang telapak kaki, tulang jari-jari kaki, tulang pergelangan kaki, tulang kering, dan tulang tempurung kaki. Nah, itulah pembahasan tentang rangka manusia. Selanjutnya kita masuk kepada cover atau sampul buku. Cover atau sampul buku adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku. Gambar cerita pada cover buku itu harus mewakili isi dari buku tersebut. Cover buku harus memenuhi unsur-unsur berikut, di antaranya jenis huruf pada judul harus menarik. Kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. Kemudian ada nama penulis, ada identitas penerbit, ada gambar yang menarik dan sesuai dengan isi buku. Kemudian ada sinopsis isi buku pada cover belakang. Kemudian identitas buku pada punggung buku. Nah, sekarang mari kita lihat gambar dari cover buku atau sampul buku. Nah, ini merupakan contoh dari cover buku atau sampul buku. Nah, ini dia adalah cover depan dari buku. Cover depan ini yang terdapat pada buku bagian depan. Kemudian cover belakang ini terdapat pada buku bagian belakang. Kemudian lagi ada punggung buku. Nah, ini dia punggung buku. Selanjutnya, ini dia adalah judul buku. Kemudian ini kalimat penjelas judul. Selanjutnya ini adalah gambar cover. Gambar cover ini termasuk ke dalam gambar cerita. Kemudian di sini adalah identitas punggung buku. Selanjutnya penerbit dan sinopsis. Jadi sinopsis ini terletak pada cover buku. Cover buku pada bagian belakang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang menemukan ide pokok dalam teks lisan. Menemukan ide pokok ini sebelumnya kita juga sudah bahas ya. Nah, sekarang kita lihat apa itu teks lisan. Teks lisan merupakan teks hasil pembicaraan seseorang ataupun hasil percakapan. Seperti percakapan atau teks tulis yang dibacakan oleh guru. Nah, bagaimana cara menentukan ide pokok pada teks lisan? Yang pertama, kita harus mendengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Kemudian, catatlah permasalahan atau peristiwa yang dibicarakan dalam teks. Kemudian, baru kita menentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti pembicaraan dari teks tersebut. Nah, demikianlah pembahasan pada kesempatan ini. Selanjutnya, silakan dikerjakan soal latihan berikut ini pada buku tulisnya masing-masing. Semoga apa-apa yang telah disampaikan dapat dipahami dengan baik ya. Nah, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.